Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena kita akan mengupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini, Evan akan mengupas alur cerita film berjudul The Siege of Jadotville. Film ini menceritakan tentang bagaimana 156 tentara Irlandia yang ditugaskan ke Provinsi Katanga di Kongo untuk melindungi wilayah pertambangan yang menjadi ladang bisnis oleh beberapa negara di dunia. Namun hal itu tidaklah mudah, guys, karena tentara bayaran dari Prancis dan Belgia dikirim secara diam-diam untuk menyerang mereka. Sementara para tentara Irlandia sama sekali belum memiliki pengalaman berperang sebelumnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada tahun 1961, tepat di mana awal mula terjadinya perang dingin di wilayah Republik Kongo di Provinsi Katanga. Republik Kongo yang baru saja dibentuk menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara adikuasa untuk berebut kekuasaan di Afrika. Rupanya di sana banyak sekali bahan tambang mineral yang berguna bagi senjata berkekuatan tinggi. Perdana Menteri Kongo yang tak ingin kekayaan alamnya dimanfaatkan negara lain berusaha menentangnya. Namun keputusannya itu berakibat fatal, guys. Dan tiba-tiba ternyata, guys, ia pun diculik oleh seorang jenderal bernama Sombe, lalu diinterogasi sampai akhirnya dibunuh. Akibat kejadian itu, pihak PBB memutuskan untuk mengutus pasukan perdamaian demi menjaga stabilitas daerah tersebut. Irlandia, negara yang netral terhadap konflik di wilayah manapun, akhirnya ditunjuk untuk mengirim pasukan. Rene selaku perwakilan dari Irlandia mengungkapkan kalau negaranya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga perdamaian di sana. Di sisi lain, Komandan Pat Quinlan mengatakan kalau suatu kehormatan bagi Irlandia untuk turun langsung berjaga, sekalipun mereka belum pernah terjun ke dalam peperangan. Ia pun kemudian memberikan arahan, sekaligus motivasi dan semangat agar para pasukannya siap siaga dalam menjalankan tugas di lapangan. Am I right, soldiers? Yes, sir! Hey! Hey! March on! Singkatnya, berita mengenai diturunkannya pasukan perdamaian oleh PBB telah sampai di telinga Jenderal Sombe. Di hadapan para wartawan, ia pun mengungkapkan kalau ia dengan senang hati akan mencabut putusan tersebut. Walaupun begitu, Jenderal Sombe tampak kurang senang karena takutnya Irlandia mempunyai misi lain di luar perdamaian karena menurutnya Kongo sudah mampu menangani masalahnya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Sebenarnya, guys, Irlandia bukan ingin ikut campur dalam perang itu, melainkan mereka ingin pengakuan dan penghargaan dari negara-negara lain atas jasanya di Kongo nanti. Datangnya Irlandia tentunya menjadi sebuah ancaman bagi Jenderal Sombe. Ia pun langsung meminta bantuan kepada pihak industrial Prancis dengan alasan untuk berjaga-jaga jika suatu saat nanti PBB mengganggu-gugat mengenai pertambangan mereka di sana. Pihak koalisi Prancis tentu tak ingin pertambangannya sampai terganggu atau lebih parahnya diambil alih oleh negara lain. Akhirnya ia pun memutuskan akan menurunkan 1.000 tentara bayaran untuk berjaga. Beberapa hari kemudian, tentara Irlandia tiba di markas PBB yang berada di Jadotville. Komandan Payne sedikit terkejut karena kamp PBB ini berada di tanah lapang yang luas dan terbuka dari segala penjuru. Tentu saja ini akan sangat berbahaya karena seluruh aktivitas mereka bisa terpantau dengan mudah. Sebagai pertahanan, Payne pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menggali parit sebagai garis pertahanan. Di sisi lain, terlihat pesawat yang dinaiki oleh Connor tiba di Elizabethville, Katanga.
Ia datang untuk membawa misi mengatasi segala masalah yang dilakukan oleh Jenderal Sombe. Ia pun kemudian memerintahkan beberapa pasukan yang berada di Elizabethville untuk segera melaksanakan operasi Mortor, yaitu operasi yang bertujuan merebut beberapa bangunan yang dikuasai oleh Jenderal Sombe. Keesokan harinya, pasukan Irlandia mulai bekerja untuk mempersiapkan camp mereka. Namun, salah satu dari mereka tak sengaja melihat seorang tentara bayaran yang sedang memantau mereka dari kejauhan, seolah-olah mendapatkan firasat yang buruk. Komandan Payne kemudian pergi ke gudang munisi untuk melihat segala perlengkapan senjata. Namun ternyata guys, semua perlengkapan di sana jauh dari kata standar. Saat berbelanja persediaan makanan, Komandan Payne juga sempat mengunjungi salah satu bar di sana. Dan tanpa diduga guys, ternyata di sana banyak sekali tentara-tentara bayaran yang ditugaskan untuk menjaga kepentingan tambang koalisi Prancis. Mereka pun kemudian duduk dan berbincang bersama. Lalu komandan tentara bayaran yang bernama Rain kemudian sempat merendahkan pasukan Payne karena tentara Irlandia dianggap belum pernah terjun langsung ke medan perang. Komandan Payne yang tak terima kemudian segera membela diri dengan mengatakan kalau Prancis lemah dalam strategi tempur hingga kalah dengan Jerman saat Perang Dunia Kedua. Thank you very much, Commandant, for your visit. Setelah berbincang di bar tadi dan merasa ada ancaman bahaya dari tentara bayaran, Komandan Payne pun kemudian menyuruh anggotanya untuk menemui Connor dan meminta tambahan pasukan untuk berjaga-jaga sekaligus tambahan beberapa amunisi lainnya. Tell McEntee in person. There's a strong force of mercs here. Namun ternyata guys, saat semua hal itu dijelaskan, permintaan Payne kemudian ditolak karena dianggap hal itu hanyalah kecemasannya saja yang berlebihan. Connor pun juga meyakinkan kalau tidak akan ada penyerangan yang terjadi di Jadotville karena daerah itu cukup aman dan jauh dari pemukiman. Saat operasi Mortor dilakukan, sayangnya ada kesalahan yang terjadi guys. Pasukan PBB sempat melemparkan bom dan mengenai beberapa warga sipil yang tidak bersalah. Sebagai antisipasi, ia pun meminta agar berita ini tidak disampaikan kepada PBB pusat. Penyerangan ini menelan banyak korban dan dianggap sebagai sebuah ancaman peringatan bagi koalisi industrial Prancis. Sebagai balasan, Rain pun akhirnya diperintahkan agar tentara-tentara bayarannya menyerang balik pasukan PBB yang berada di Jadotville. Keesokan harinya, penyerangan itu pun dilakukan. Saat itu, para pasukan di sana sedang melakukan ibadahnya di dalam gereja, hingga salah satu prajurit yang sedang piket menembak ke arah lonceng. Dan tiba-tiba... Karena kalah jumlah, Payne pun berusaha menghubungi markas pusat PBB di Elizabethville untuk meminta bantuan. Namun ternyata mereka tidak bisa memberikan bantuan karena para tentara di sana sedang fokus di operasi Mortor. Payne yang mendengar hal itu seketika marah karena penyerangan itu membuat ia dan anggotanya mendapatkan imbas dari serangan balasan para suruhan industrialis. Use cover! Dan hingga akhirnya mereka pun berhasil memukul mundur para tentara bayaran suruhan industrialis Prancis. Di sisi lain, terlihat Rain yang terkejut melihat pasukan Irlandia yang masih bertahan kemudian memberikan arahan kepada para pasukannya untuk melancarkan serangan selanjutnya. Ia yang mengetahui Irlandia tak punya pengalaman perang menyiapkan kembali strategi dengan jumlah tentara yang lebih banyak, sekaligus berencana menyerang dari berbagai arah. Setelah penyerangan tadi, Payne pun kemudian mengatur strategi dengan menyiapkan beberapa tentara untuk berjaga di setiap sudut markas. Ternyata guys, selain kalah jumlah, amunisi yang tersisa tinggal 13.000 saja, yang mana hal itu akan membuat mereka kesulitan untuk bertahan dari serangan, apalagi kalau pasukan musuh menyerang dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Payne pun kemudian berusaha untuk minta bantuan kepada Connor, namun Connor hanya meresponnya dengan jangan terlalu panik. Payne pun marah karena apapun yang terjadi, ia sendiri yang merasakan kondisi di lapangan dengan kurangnya jumlah pasukan. Tidak lama kemudian, penyerangan kembali terjadi. Para tentara di sana kemudian berlarian menuju posisinya masing-masing, sementara para tentara bayaran menyerang mereka dengan jumlah yang lebih banyak.
Komandan Pen yang melihat seorang berjas putih dari kejauhan kemudian memerintahkan Brain untuk menembaknya. Akibat tembakan itu membuat para tentara bayaran mundur dan mengajukan gencatan senjata. Dan saat Pen dan Rain bertemu, mereka berdua saling mengatakan agar segera menyerah. Namun keduanya tetap menolak dengan alasan akan tetap menjalankan misi sesuai dengan perintah atasan. Rain di sana kemudian juga mengatakan selama gencatan senjata ia diberi kesempatan untuk membawa para pasukannya yang terluka. Pain pun kemudian mengizinkannya selama mereka tidak melewati garis perbatasan. We have a ceasefire. Namun ternyata guys, hal ini hanyalah strategi Rain saja, karena saat mereka membawa satu persatu tentara yang terluka, tiba-tiba Boss! It's a trap! dan hingga akhirnya tentara Irlandia berhasil memukul mundur para tentara bayaran dengan menghancurkan mortir mereka. Di sisi lain, sebuah berita mengenai korban operasi mortor terdengar sampai ke pihak PBB. Perwakilan dari Amerika menganggap kalau Irlandia tak mampu menciptakan perdamaian dan justru membuat kondisi semakin memanas. Sekjen PBB di sana kemudian berencana untuk turun langsung ke Katanga. Namun sayangnya guys, saat di perjalanan pesawat Sekjen PBB ditembak jatuh ke daratan. General of the United Nations on his way to the Congo. Malam harinya, Connor dan Sombe melakukan sebuah pertemuan secara pribadi. Ia pun kemudian mengatakan kalau ingin menyudahi peperangan dan berdamai dengan segala penyerangan yang sudah terjadi. Sombe di sana juga menuntut bahwa ia ingin diakui sebagai presiden Katanga yang sah di mata PBB, karena ternyata guys mereka telah menyatakan memisahkan diri dari Kongo. Di sisi lain, ternyata penyerangan kembali terjadi. Sebuah mortir tepat mengenai gudang persenjataan mereka. Para tentara di sana kemudian berpencar untuk menyelamatkan persenjataan yang tersisa. They're going after the ammo hub! Go! Grab that one! Keesokan harinya, terlihat seekor hina yang mati karena telah meminum air dari tangki yang sudah diracun. Kondisi mereka di sana kini sudah penuh dengan keterbatasan, apalagi diketahui bala bantuan tidak bisa sampai karena telah diserang oleh tentara bayaran di sebuah jembatan. Di tengah-tengah Pain yang sedang kebingungan, tentara bayaran kembali menyerang camp mereka. Di sana mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa bertahan dengan sisa amunisi yang tersisa. Tidak lama kemudian, para tentara bayaran bergerak mundur dan menjauh dari camp. Rupanya serangan udara tiba-tiba datang yang membuat banyak sekali tentara Irlandia yang jatuh dan terluka. Sementara Komandan Pen sendiri tertembak oleh tentara bayaran. Eyes on the south flank! Beruntungnya guys, Komandan Pen di sana masih selamat karena tembakan itu tidak mengenai jantungnya. Belum sempat mereka bernafas, tiba-tiba dari kejauhan terlihat tentara bayaran datang dengan jumlah yang lebih banyak. Di tengah keterbatasannya mereka, Komandan Pen kemudian menyuruh seluruh anggotanya untuk mengumpulkan selongsong peluru yang berserakan dan akan diledakkan bersama bom nantinya. Mereka pun kemudian bersiap di posisinya masing-masing, sementara salah satu anggotanya menaruh sebuah bom ke dalam kotak yang berisi selongsong peluru. Dan saat seluruh pasukan musuh mendekati mereka, tiba-tiba para tentara Irlandia kemudian segera mengambil persenjataan milik pasukan musuh yang sudah tewas. Sementara dari kejauhan, Rain pun bersiap melancarkan serangan yang kedua. Saat mereka sudah benar-benar tersudutkan, Komandan Rain memanggil-manggil Komandan Pen.
Di pertemuan yang kedua ini, Rain pun mengatakan kalau sebaiknya Komandan Paine menyerah saja. Awalnya, Komandan Paine sedikit ragu, namun setelah berpikir akhirnya ia pun setuju, karena walaupun dilanjutkan, sudah pasti tentara Irlandia akan kalah. Tidak lama kemudian, para tentara Irlandia dibawa ke sebuah penjara di Katanga, karena dianggap sebagai kelompok pemberontak. 1 bulan kemudian, tentara Irlandia dibebaskan dipulangkan ke negaranya. Namun, bukan penghargaan yang didapatkan, melainkan dianggap sebagai pengecut karena sudah menyerah dalam menjalankan misi di Jedotville. Kanner dan jenderalnya menganggap kalau hal itu justru membuat citra negara Irlandia buruk di mata dunia. Komandan Paine justru tak habis pikir karena penyerahan diri itu adalah jalan satu-satunya agar mereka tetap hidup. Dengan rasa kesal dan emosi, ia pun kemudian memukul jenderal itu, tanpa mempertimbangkan kalau nanti ia akan dipenjara atau dipecat karena telah melawan atasan. Carry on, lads. Dan film pun berakhir. Ya udah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!